Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Partiwi, Magister Kebidanan, merupakan salah satu dosen tetap program studi D3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Salewangang, Maros. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma, perguruan tinggi, PDD, UKT, PT dalam bidang pengajaran. Merupakan sebuah kewajiban bagi seorang dosen untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui yang terdiri dari 3 SKS yang merupakan 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 Kebidanan di semester ganjil dengan 16 kali pertemuan. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan beberapa sistem pembelajaran, salah satunya dengan pendekatan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran dengan jelas dan menarik. Interaction adalah usaha untuk memicu interaksi dua arah dan diskusi dengan mahasiswa. Assessment merupakan cara mengukur pemahaman mahasiswa dengan tanya jawab dan kuis di akhir perkuliahan. Adapun deskripsi dari mata kuliah asuhan kebidanan pasca salin dan menyusui ini adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dengan pendekatan manajemen kebidanan, sikap dan keterampilan dengan pokok bahasan, konsep dasar nifas, respon orang tua terhadap bayi baru lahir, proses adaptasi nifas, proses adaptasi fisiologi masa nifas, kebutuhan dasar masa nifas, melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dan pendokumentasiannya, melaksanakan kunjungan ulang serta deteksi komplikasi masa nifas. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya adalah mampu memecahkan masalah dalam pekerjaan dengan sikap dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, dasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Yang selanjutnya adalah mampu berkomunikasi efektif dan terapeutik dengan perempuan, keluarga, masyarakat, serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Yang selanjutnya, adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama adalah mampu melakukan analisis pada ibu postpartum, kemudian melaksanakan pemeriksaan kebidanan dan penunjang dasar pada ibu postpartum, kemudian mampu merumuskan diagnosis dan masalah potensial kebidanan serta kebutuhan akan tindakan segera atau deteksi dini pada ibu nifas, kemudian mampu merencanakan asuhan kebidanan pada kasus ibu nifas, mampu mengimplementasikan asuhan kebidanan pada ibu nifas, mampu melaksanakan pendidikan kesehatan pada ibu nifas termasuk exercise, nutrisi, mobilisasi, eliminasi, dan perawatan bayi di rumah, serta seksualitas dan metode kontrasepsi. Kemudian mampu memfasilitasi ibu dalam pemberian ASI eksklusif dan mampu melakukan kunjungan rumah sesuai dengan kebutuhan ibu nifas. Kemudian mampu melaksanakan rujukan pada kasus kegawat daruratan dan komplikasi ibu postpartum. Selanjutnya, mampu melakukan komunikasi efektif dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas. Kemudian mampu memperhatikan aspek sosial budaya dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas. Yang terakhir adalah melakukan asuhan kebidanan pada masa nifas berdasarkan evidence-based midwifery. Nah, pada mata kuliah ini memiliki pokok bahasan yang sangat menarik karena tidak hanya fokus pada pembelajaran teori saja, tetapi juga memadubanankan dengan case study dan praktikum di laboratorium. Dalam proses perkuliahan, saya menerapkan metode pembelajaran yang pertama, ceramah, tanya jawab, kemudian studi kasus, dan focus discussion, focus group discussion, praktik di laboratorium. Kemudian adapun bobot penilaiannya saya menilai
4 poin. Yang pertama kehadiran, penugasan, UTS, dan UAS. Untuk kehadiran saya menilai 10%, penugasan sebanyak 10%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 30%, serta yang terakhir adalah praktikum atau laboratorium sebanyak 30%. Demikian penjabaran mata kuliah asuhan kebidanan pasca salin dan menyusui, dan berikut cuplikan pembelajaran saya di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing demi kelancaran dalam menerima materi. Untuk itu saya persilahkan Ketua Kelas Rika Rianti untuk memimpin doa. Silahkan. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa selesai. Baik. Oke, saya absen dulu ya. Oke. Bella Pratiwi hadir ya. Dwi Adliana hadir. Erdina Marni, Hartina, Nikmatul Zira, Nur Aziza, Nur Faida, Nurul Muhlisa, Faisha, Nur Anissa, Nur Asia, Sumarni, Rika Rianti. Oke, hadir semua ya. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah asuhan kebidanan pasca salin dan menyusui. Ini sudah pertemuan ke-7 ya. Sudah memasuki minggu ke-7, dan untuk materi kita hari ini adalah dukungan bidan dalam pemberian ASI. Ini masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu yang berjudul fisiologi, laktasi, dan anatomi payudara. Sebelum memasuki materi, saya mau satu orang yang bisa menyimpulkan terkait materi minggu lalu. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Ya, silahkan. Faisha. Jadi proses laktasi akan terjadi dua refleks yang akan berperan dalam kelancaran menyusui, yaitu refleks laktasi dan refleks yang dapat mempengaruhi produksi ASI serta pengeluaran ASI dari payudara ini. Oke, baik. Jadi tepat sekali ya. Oke, jadi pada saat seseorang ibu menyusui bayinya itu akan merangsang sekresi dua hormon. Yang pertama adalah hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Itu terjadi ketika bayi menyusui pada payudara, puting payudara itu akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus yang ada di otak untuk mensekresi dua hormon tersebut, prolaktin dan oksitosin. Di mana gunanya prolaktin ini adalah untuk merangsang produksi ASI, dan untuk hormon oksitosin itu adalah yang akan mensekresikan ASI. Ya, jadi masih ingat ya materi minggu lalu? Masih. Oke, baik. Sekarang waktunya kita lanjut untuk materi berikutnya, dukungan bidan dalam pemberian ASI. Perhatikan ke depan. Nah, dalam materi ini kita akan membahas bagaimana manfaat pemberian ASI, komposisi ASI, kemudian bagaimana upaya meningkatkan produksi ASI ya. Nah, yang pertama adalah peranan awal bidan dalam mendukung pemberian ASI. Bisa kita lihat di depan di slide, meyakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang mencukupi dari payudara ibu saja. Kemudian yang kedua, membantu ibu sedemikian rupa sehingga ia mampu menyusui bayinya sendiri. Jadi kita sebagai bidan memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada ibu dan meyakinkan ibu bahwa ASI saja itu cukup untuk bayi tanpa harus diberi makanan pendamping yang lainnya. Jadi ASI selama 6 bulan pertama kehidupan ya. Kemudian selanjutnya bidan dapat memberikan dukungan dalam pemberian ASI. Yang pertama, contohnya membiarkan bayi bersama ibunya segera setelah lahir atau proses inisiasi menyusui dini yang dilakukan 1 jam setelah bayi lahir. Jadi kita berikan dukungan itu, berikan upaya fasilitasi ibu dan bayi untuk melakukan
IMD. Selanjutnya mengajarkan cara perawatan payudara ya, perawatan payudara. Selain itu apa lagi? Mengajarkan ibu untuk posisi menyusui yang benar ya. Jangan sampai posisi menyusuinya salah, pemberian ASI-nya tidak tepat, bayinya tidak cukup ASI ya. Bagaimana tanda bayi cukup ASI? Bayi terlihat tenang dan senang. Bagaimana lagi tandanya posisi menyusuinya yang benar? Sudah benar? Mulut terbuka lebar dan semua atau sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi. Dagu dan dagu bayi dan payudara ibu itu saling menempel dan tidak ada bunyi mengecap. Jadi bayi tidak terlihat gelisah pada saat menyusui, dia akan tenang. Selanjutnya adalah bagaimana kita bidan memfasilitasi ibu agar bayinya bisa mendapatkan kolostrum ya. Jangan sampai di zaman yang sudah modern ini, yang sudah canggih ini, masih ada yang beranggapan bahwa kolostrum itu adalah merupakan apa? ASI basi. Dulu kan mitosnya orang-orang zaman dulu itu melarang ya untuk pemberian itu, karena itu katanya dianggap basi karena dia warnanya kuning, padahal itu adalah kolostrum yang mengandung zat antibodi yang sangat baik untuk bayi, yang bisa mencegah infeksi dan terhindar dari gangguan pencernaan ya. Kemudian upayakan bayi menyusu langsung kepada payudara ibu dan tidak menggunakan dot ya. Selanjutnya adalah, nah kita bisa lihat dari manfaat pemberian ASI ini. Yang pertama, mengandung zat nutrien atau zat gizi dalam susunan dan jumlah yang cukup untuk kebutuhan bayi sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ASI saja itu cukup untuk bayi ya, sesuai dengan tahap perkembangan tanpa harus diberi makanan lain. Air putih pun itu tidak boleh. Jadi hanya ASI saja ya. Selanjutnya apa lagi? Tidak memberatkan fungsi saluran pencernaan dan ginjal. Kemudian mengandung berbagai zat antibodi sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi. Tidak mengandung laktoglobulin yang dapat menyebabkan alergi. Kemudian ekonomis dan praktis, tersedia setiap waktu pada suhu yang ideal dan dalam keadaan segar serta bebas dari kuman. Jadi bisa diberikan kapan saja dan di mana saja. Itulah enaknya seorang ibu menyusui, dan tentunya steril, suhunya terjaga. Tidak seperti dengan susu formula ya. Oke, nah selanjutnya mari kita lihat manfaat ASI bagi ibu yang menyusui. Yang ada 4 aspek ya, aspek kontrasepsi, aspek kesehatan ibu, penurunan berat badan, dan aspek psikologi. Yang pertama, aspek kontrasepsi, dengan menyusui itu bisa mencegah terjadinya kehamilan, karena itu tadi ketika seorang ibu menyusui akan merangsang produksi hormon prolaktin ya. Hormon prolaktin inilah yang akan menekan produksi hormon estrogen dan progesteron sehingga tidak dapat terjadi ovulasi atau kehamilan ya. Jadi bisa dikategorikan bahwa dengan menyusui itu sebagai KB alami. Nah, selanjutnya aspek kesehatan ibu dengan menyusui itu juga bisa. Beberapa penelitian membuktikan bahwa dengan menyusui bisa mencegah terjadinya kanker payudara dan kanker serviks ya. Kemudian aspek penurunan berat badan. Nah, ini yang paling menarik, dengan menyusui itu bisa membantu penurunan berat badan atau diet alami ya. Seperti itu. Karena ketika menyusui itu cadangan lemak ibu itu akan terkuras ya. Kemudian aspek psikologisnya ini yang paling penting adalah aspek psikologis, di mana ketika ibu menyusui terjadi skin to skin kan dengan bayinya. Jadi ada bisa terjalin ikatan kasih sayang, bonding attachment ya, bonding attachment antara ibu dan bayi.
saling membutuhkan, timbul rasa saling membutuhkan, rasa saling menyayangi, kasih sayang yang dalam, ya, dan sebagainya. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Nah, kalau itu tadi dari ibu, manfaat menyusui dari ibu, sekarang manfaat menyusui bagi bayi. Yang pertama adalah mengandung antibodi yang baik untuk kesehatan bayi, terhindar dari infeksi, dan terhindar dari gangguan pencernaan. Ya, jadi itu ASI itu sangat bermanfaat, bukan hanya untuk bayi sendiri, tapi juga untuk ibunya. Kemudian membantu bayi dalam memulai awal kehidupan yang baik, kemudian mengandung komposisi yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan bayi, kemudian mengurangi kejadian karies dentis, itu giginya, karies. Kemudian memberikan rasa aman dan nyaman pada bayi karena adanya ikatan batin atau terjadi bonding attachment pada saat proses menyusui, terhindar dari alergi, kemudian meningkatkan kecerdasan dan membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi karena gerakan menghisap mulut pada payudara, ya. Nah, itu. Jadi sudah kita lihat manfaat ASI bagi ibu, kemudian manfaat ASI bagi bayinya sendiri. Nah, selanjutnya masuk ke dalam komposisi ASI, ya. Komposisi ASI ada yang disebut dengan ASI kolostrum. Itulah yang sebut tadi yang orang anggapan adalah ASI basi yang warnanya kekuningan yang biasanya keluar pada hari pertama sampai dengan hari ketiga setelah bayi lahir atau pada saat proses menyusui, ya. Kolostrum ini mengandung zat gizi yang pas untuk bayi di mana komposisi proteinnya adalah 8,5%, kemudian lemaknya 2,5%, sedikit karbohidrat dengan komposisi 3,5%, garam dan mineral 0,4%, air 8,5%, dan antibodi serta kandungan imunoglobulin lebih tinggi jika dibandingkan dengan ASI matur, ya. Jadi seperti itu. Jadi kolostrum adalah ASI yang keluar di hari pertama dan hari ketiga, yang banyak sekali zat gizi yang baik untuk bayi. Kemudian selanjutnya, adapun manfaat kolostrum sebagai pembersih selaput usus bayi, agar ini bayi terhindar dari gangguan saluran pencernaan, kemudian mengandung kadar protein yang tinggi, terutama gamma globulin, sehingga dapat memberikan perlindungan tubuh terhadap infeksi, kemudian mengandung zat antibodi tentunya, ya. Selanjutnya, ASI transisi. Jadi begitu selesai ASI kolostrumnya keluar, beralih ke namanya ASI transisi atau transitional milk yang keluar pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-10. Jadi ingat, kolostrum itu biasanya keluar di hari pertama sampai dengan hari ketiga. Kemudian selanjutnya bukan lagi disebut dengan kolostrum, ya, tetapi ASI transisi, ya. Kemudian ini pada ASI transisi itu sudah terjadi peningkatan karbohidrat. Beda halnya dengan kolostrum tadi. Kalau kolostrum adalah proteinnya yang tinggi, ya. Berbeda dengan ASI transisi. Kalau ASI transisi adalah karbohidratnya yang tinggi. Itu untuk apa fungsinya? Untuk memberikan rasa kenyang pada bayi. Terakhir adalah ASI matur yang disekresikan setelah hari ke-10 sampai dengan selesai periode menyusui, ya. Nah, pada ASI matur ini karbohidratnya relatif stabil dan dia tinggi akan lemak dan protein yang bisa memberikan rasa kenyang pada bayi. Perlu kita ketahui bahwa dalam satu proses menyusui itu terdapat lagi dua jenis ASI. Kalian pernah dengar fore milk dan hind milk? Belum? Oke, saya jelaskan ya. Jadi fore milk adalah ASI yang pertama kali keluar ketika pada saat menyusui, ya.
yang mengandung dia fungsinya sebagai seperti air putih yang mengobati rasa haus pada bayi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hind milk atau ASI yang disekresikan di akhir proses menyusui, ya, yang berfungsi untuk memberikan rasa kenyang pada bayi. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Mari kita lihat tanda bayi cukup ASI, ya, di mana bayi itu harus minum ASI minimal 2-3 jam sekali atau selama 8 kali dalam sehari, dan kotorannya berwarna kuning, dan BAK-nya itu paling sedikit adalah 6-8 kali dalam sehari, ya. Dan juga payudara terasa lebih lunak pada saat setelah proses menyusui pada ibunya. Kemudian yang selanjutnya adalah bayi berwarna merah, tidak kekuningan, ya. Dan selanjutnya kurva pertumbuhan atau berat badan bayi dalam KMS sesuai dengan yang semestinya, dan perkembangan motorik bayi itu baik. Bayi terlihat puas dan sewaktu-waktu lapar akan bangun dan tidur dengan cukup. Yang selanjutnya, bayi menyusu dengan kuat atau terlihat rakus, ya. Kemudian mengantuk dan tertidur setelah menyusui. Selanjutnya, ASI eksklusif. Nah, ini ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi tanpa makanan tambahan selama 0-6 bulan. Jadi tidak boleh diberikan apa-apa, hanya ASI saja, ya. Kemudian, nah, ini WHO dan UNICEF merekomendasikan ibu untuk memberikan ASI selama 6 bulan dengan menerapkan hal-hal berikut ini, ya. Yang pertama, harus melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini pada saat 1 jam setelah kelahiran bayi. Kemudian ASI eksklusif diberikan hanya ASI saja tanpa makanan tambahan ataupun dengan minuman ataupun dengan air putih sekalipun, ya. Jadi tidak boleh, ingat. Kemudian ASI diberikan secara on demand atau sesuai dengan kebutuhan bayi. Kapan saja bayi mau, silahkan diberikan ASI. Kemudian ASI diberikan tidak menggunakan botol ataupun cangkir. Sebaiknya disusui secara langsung pada payudara ibu, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ayo, siapa mau bertanya? Oke, Humaira. Silahkan. Jika produksi ASI pada ibu kurang atau sedikit, bagaimana cara kita untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu? Nah, bagaimana cara meningkatkan produksi ASI pada ibu? Tadi sudah dijelaskan, ya. Yang pertama tentunya adalah harus menyusui bayi sesering mungkin. Karena dengan menyusui sesering mungkin itu akan memberikan rangsangan kepada otak. Ingat ya bahwa ketika menyusui itu akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus di otak yang akan disekresi melalui hipofisis anterior dan hipofisis posterior, yaitu hormon apa tadi? Prolaktin dan oksitosin. Yang hormon prolaktin berfungsi untuk meningkatkan produksi ASI dan oksitosin adalah untuk mensekresi ASI. Jadi semakin sering dirangsang akan semakin banyak produksi ASI-nya. Ingat yang pertama. Terus yang kedua, apa contohnya? Yang selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perawatan payudara tentunya, ya. Itu bisa merangsang produksi ASI. Selain dengan perawatan payudara, bisa juga melakukan pijat oksitosin, ya, kepada ibunya. Dan ingat, ibu-ibu menyusui itu disarankan untuk tidak menggunakan BH yang berkawat, ya,
atau upayakan menggunakan BH khusus untuk menyusui. Kemudian susui bayi sesering mungkin ya. Sampai sini paham? Paham. Oke, baik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Nah, itulah tadi pemaparan materi kita pada hari ini terkait dukungan bidan dalam pemberian ASI. Kemudian sebelum kita menutup pertemuan pada pagi hari ini, saya mau satu orang dapat menyimpulkan pertemuan pada siang hari ini. Siapa yang mau? Iya, silahkan, Faida. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI atau ASI ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa makanan atau minuman lainnya. Kemudian ASI juga mengandung zat besi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi sesuai tahap perkembangannya. Selain itu, ASI mengandung zat besi, zat antibodi yang dapat melindungi bayi dari infeksi dan gangguan saluran pencernaan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Faida. Ya. Jadi tepat sekali ya. Nah, selanjutnya saya mau memberi tugas untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini boleh dilihat ke depan untuk tugasnya. Tugas mandiri ya, jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Tugasnya adalah membuat suatu apa lagi namanya? Poster. Ya, jadi tugasnya adalah membuat poster terkait teknik menyusui yang benar. Jadi buat semenarik mungkin, digambar, usahakan di gambar tangan. Ya, jangan ditempel. Oke, sudah paham terkait tugasnya? Paham. Oke, baik. Nah, sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.